Ya, sekarang terlihat berbeda. Inilah Plasenta season baru, season ketiga di bulan September 2024. Ketemu lagi di Plasenta. Bumper dulu. Ya, sekarang kita ada di settingan baru, setup baru ya. Walaupun mungkin dari sisi background mungkin masih sama, tetapi dari setup ini terlihat ada meja, kemudian juga dengan tentunya bintang tamunya, narasumbernya dari ya tentunya orang-orang yang punya talenta yang ada di Stikers Pinasada Bali. Hari ini sudah hadir di studio Plasenta 3 orang mahasiswi, karena mahasiswi ya cantik-cantik ya, kalau mahasiswa mungkin ada yang ganteng ya, cantik-cantik, terus semuanya pakai baju pink, listnya pink, artinya adalah mahasiswa dari program studi S1 Kebidanan yang kemarin baru saja menyelesaikan program pertukaran mahasiswa merdeka keempat. Inilah dia, Aulia, Novi, dan Cynthia. Oke. Boleh kok ngomong, nggak usah ditahan gitu. Boleh ya, boleh ditahan. Boleh ngomong kok, tenang aja. Selamat datang di Plasenta. Semoga sehat semua ya. Sehat ya. Jadi kemarin baru menyelesaikan program pertukaran mahasiswa merdeka dari seluruh wilayah di Indonesia. Kita lolosnya kemarin 5 orang, bener ya? Iya, Bapak. 5 orang ya. Jadi perwakilannya 3 orang hari ini untuk bisa menceritakan pengalaman yang sudah dilewati kemarin. Kalau Aulia kemarin di Makassar, betul ya, di Novi di Medan dan juga Cynthia di Karawang. Karawang. Nah, jadi kita mau dengerin cerita dari setiap wilayah. Ini kan beda-beda pulau nih ya. Sulawesi, Sumatera, Jawa. Jadi tentu karakteristik dari budaya-budayanya tentu akan berbeda-beda. Bagaimana di Medan, bagaimana di Makassar, bagaimana juga yang di Karawang. Kita mulai dari siapa nih? Boleh? Siapapun boleh. Ceritain gimana proses pendaftaran kemarin, ada berbeda nggak yang sama periode sebelumnya di PMM3? Kalau dari proses pendaftaran sama. Jalurnya sama dari mulai pemberkasan, tes-tesnya sama alur skenarionya itu juga sama. Masih sama. Berarti masing-masing. Tidak ada kesulitan spesifik di pendaftaran ya? Nggak ada. Ya, semua masih bisa aman. Kemarin teman-temannya ada berapa orang jadinya daftar? Berapa ya? Kalau dari saya ada lagi 2 juga Bapak, jadinya kan 4, tapi yang nggak keterima 2 orang. Oh iya. Keterima 2 orang. Aulia semester 7 sekarang. Sekarang 7. Iya. Dari semester kita cuma yang bertiga dan Astengkara tiga-tiganya. Ketiga-tiganya lolos. Wih, iya lebih mujur di semester. Berarti sekarang semester 5. Semester 5 ya. Oke. Terus kalau proses pendaftaran masih sama. Kemudian kalau untuk penempatan, kemarin saya dengar-dengar ada berbeda sedikit untuk penempatannya. Apakah itu kalau yang di PM3 setahu saya mereka bisa milih kemana aja, ada 7 pilihan waktu itu yang saya dengar. Kalau yang PM4-nya ada perubahan kah atau masih sama? Masih sama juga. Ada 7 pilihan. Berarti pilihan pertama kemarin di saya pilihan pertama ada di Lampung. Oke. Lalu dapatnya di Makassar. Iya, pilihan kedua. Yang Makassar itu ada di pilihan keberapa? Pilihan kedua, Bapak. Lalu kalau Novi? Kalau Novi sama Wulan emang sama-sama pilihan pertama di Sari Mutiara di Medan, Bapak. Oke, memang pilihan pertama. Memang pilihan dapatnya di pertama. sana. Lalu kalau Cynthia? Saya lolosnya di pilihan kedua, Pak. Yang pertama itu di Jakarta. Apa tuh Jakarta? Saint Carolus. Iya. Oke. Ya, berarti si Aulia dapat di pilihan kedua. Iya. Cynthia di pilihan kedua. Iya. Oke. Nah, kemudian berangkatnya kan kemarin bergantian tuh ya. Saat tiba di wilayahnya masing-masing itu, apa yang dilakukan pertama kali?
Nyari LO-nya rombongan. Oh iya, ketemu langsung. Iya, dijemput ke Oh, dijemput di bandara. Dijemput di bandara. Kalau Udah saya sampai ditelepon-telepon karena pesawatnya itu sempat delay jadinya sampai ditelepon-telepon takutnya kenapa-kenapa di jalan. Gitu. Ternyata delay pesawatnya. Oh, berarti nggak lihat di monitornya itu mungkin nggak ada mungkin ya? Ada Bapak, maksudnya dari pihak kampus di sana itu sampai nunggu gitu kan, karena masih ada di pesawat kok belum sampai, padahal kan udah harus sampai gitu. Iya, diteleponin terus ya. Tapi kan nggak aktif HP-nya Iya kan? itu Bapak. Terus di Novi mana? Kalau di Medan, kloter pertama adalah kami. Wedi, ya. Iya Pak, kami dari Bali itu kan pagi nih flightnya Pak, jam 7 kalau nggak salah diantar sama Bu Mani sama Bu ini. Kemudian kami flight nyampe di situ kira-kira jam 2 di Medan, nyampe jam 2 karena ada transit di Jakarta sebentar. Kemudian nantinya sampai Medan kita nunggu lagi teman-teman yang lain. Udah sekitaran jam 8 tuh baru nyampe di asrama. Jam 8 malam. Iya. Kita Tibanya jam 2. Iya. Oke, berarti 6 jam di bandara. Gimana tuh? Udah ketekor kantong saya Pak belanja di bandara. Oh iya sih ya. Oke. Iya. Enggak. Iya. Agak tekor aja nih. Iya sih, BBH tetap keluar kan ya. Tetep dong. Iya, berarti 6 jam selama itu buat berangkatnya bareng menuju ke asrama gitu ya kemarin ya? Iya, kita nunggu, itu kan dibagi 2 kloter karena kita jumlahnya di Medan itu ada 74 orang. Itu dibagi karena kloter pertamanya itu ditunggu sampai jam 6-an, nanti sisanya lagi setengah itu di kloter kedua dibawa. Itu mereka nyampe di asrama itu sekitar jam 12 malam juga. Oh, yang kloter 2? Kloter 2-nya. Oh, sampai malam ya? Soalnya ada yang dari daerah timur, apa ya namanya yang Papua ada? Enggak. Lebih timur dari Makassar lagi dikit. Maluku? Ya, Maluku. Yang dari Maluku itu kan dia emang sendiri banget lolos. Terus flightnya itu paling terakhir karena banyak transitnya. Nunggu dia dah yang kloter terakhir. Berapa kali transit katanya tuh? 2 kali? 2 kali. Berarti ke Surabaya? Surabaya, Jakarta. Surabaya, Jakarta, baru ke Medan. Wah, seharian ya. Lalu, Cin? Saya sampai itu pertama Pak. Jadi yang dari Bali itu kan flight pertama. Ya, Terus pagi kemarin dia. Ya, langsung dijemput KKLO-nya. Terus sambil nungguin teman-teman yang lain, cuma nggak nunggu sampai datang semua sih. Oh gitu, Ya, dekat. Jaraknya dekat ke sampai di asrama? 1 jam lebih, hampir 2 jam sih Pak. Oh, hampir 2 jam. Iya, jadi panjang ya. awal duluan diantar ke asrama. Untuk yang putri aja diantar ke asrama, terus Yang putri aja. Iya. Yang putra dibiarin. Putra dicariin kos Pak. Oh, dicariin kos. Dia dicariin kos. Oh, beda. Iya, semuanya dapat asrama. Dapat asrama kos. Usmi kan dapat asrama ya. Dapat punya asrama. Kalau di Makassar? Kos Bapak. Oh, ada kos-kosan. Tapi dekat dengan kampus? 1 kiloan. Jalan kaki. Iya. Kadang naik Grab juga. Kadang jalan kaki. Gojek nggak? Gojek. Kalau sendiri Gojek, kalau berdua Grab. Grab ya. Bedanya apa? Biayanya Pak. Ongkosnya Pak. Ongkosnya lebih murah loh. Lebih Masa murah sih? Max. Kalau ya Maxim murah Maxim, banget. ya. Mau Grab, Gojek, Maxim boleh masuk sini ya. Ya boleh kita endorse di sini. Oh gitu, lebih murah. Iya Bapak. Ya, boleh jadi bahan evaluasi Grab Gojek. Kita mau evaluasi. Terus kemarin dapat asrama, cuma khusus kampus 2 aja Pak, yang kesehatan sama pertaniannya di kampus 2. Oh gitu. Baru dapat asrama, sisanya di kampus 1 itu ngekos mereka. Oh. Gitu. Beruntung berarti ya kesehatan ya? Iya. Diberuntung sih Pak, cuma makannya susah aja. Susahnya gimana? Soalnya kayak agak Terpelosok. Iya, karena itu kan pantura, terus baru ada masuk gitu jauh, baru ada asramanya. Jadi mengandalkan kantin di situ aja. Gitu ya, aksesnya mungkin jadi ya. Grab, Gojek, Shopee Food dan lain-lainnya juga. Bisa sih Pak, cuma kadang tekor sih kalau gitu. tiap hari GoFood. Oh iya.
tekor katanya. Ya. Oke. Masih mahasiswa. Masih iya, bentuk. Apalagi BBH belum cair gitu. Lama nggak? Lumayan. Lama. Logbook Tiap bulan 8. nggak sih? Iya, enggak. Kita di USMI 3 kali pencairan. 3 kali pencairan. Sama kan kayaknya? Sama. Berarti kan tergantung gini kelengkapan logbooknya kan. Kalau udah lengkap berarti pasti akan turun sesuai periode. Ya, emang kemarin terkenal itu. Iya, ada kata dengar sih kan itu seharusnya yang BPH pertama itu kita dapat tambahan lagi 300.000 ya. Iya. Beda sama tahun sebelumnya. Oh iya, perbedaannya untuk yang berarti nggak dapat UKT. Ya, sudah dikompensasikan ya, ada 300.000 untuk BBH-nya gitu ya, berbeda sedikit lah ya. Walaupun nggak dapat bantuan UKT, tapi ada kompensasi lah 300.000. Terus asrama, kos ya? Iya, Bapak. Kos, asrama. Berarti kalau asrama dan kos ini kan berbeda pengeluarannya juga. Kemarin gimana cara mengantisipasi? Ada strategi lain kah? Awal-awal sih rajin ke pasar sih Pak belanja. Oh, terus masaknya gimana? Masaknya untung banget punya ibu PIC yang baik. Jadi beliau itu kasih kompor khusus untuk yang PMM. Terus kemarin itu ada alat masak, rice cooker, panci, penggorengan, teflon, semuanya gitu disediakan. Sama minyaknya enggak? Minyaknya masing-masing di rumah. Gasnya juga? Gasnya patungan sih kita yang di asrama. Terus kemarin sempat beli kulkas juga. Hah? Beli kulkas? Iya, patungan 100.000 per orang. Jadi kayak kita itu istilahnya kayak nyewa kulkas gitu loh Pak. Nanti diambil sama yang ini. Iya. Sama temennya ibu PIC. Oh gitu. Dibeli. Dibeli. Terus? Iya. Kita patungan berarti. Iya. Maksudnya gitu. Kan beli, setengah harga? Iya. Beli kulkasnya ibu itu, bukan? Bukan, jadi beli baru. Beli baru. Sewa ke kita dulu sebentar, kayak 4 bulanan. Oh, ibu itu beli kulkas baru, lalu disewakan ke kita. Oh gitu, iya. Oke, emang seperlu itu ya kulkasnya? Iya, lumayan Pak buat taruh ayam. Oh iya bener sih ya, biar lebih hemat. Emang yang masak siapa? Kemarin masak? Masak. Berkelompok atau per kamar. Iya. Kalau di saya per kamar itu kita seminggu sekali atau 2 kali itu kita ke pasar, kan dekat juga tuh. Kita masaknya pakai panci listrik di situ. Panci listrik? Iya, sampai meleduk. Udah mau meleduk? Iya, serius. Meleduk panci listrik saya. Itu mau dipakai goreng kerupuk kalau nggak salah. Saya kan masih tidur di atas nih. Kita bisa-bisanya goreng kerupuk dong. Makanan favorit di kamar saya adalah kerupuk. Terus ini iya Pak, saya masih di atas nih tidur, terus keluar dia masak kerupuk di bawah. Saya nongok kepala, oh dia masak gitu. Saya balik lagi tidur, terus nanti dia teriak dor. Kompornya? Iya, tapi nggak sampai jedor banget, cuma keluar api terus asap gitu. Kompor listrik kok keluar api? Iya Pak. Kompor listrik kan induksi kan? Induksi Pak, tapi kemungkinan terlalu panas. Bisa dia goreng kerupuk ya? Bisa Pak. Bisa Bapak. Nggak, maksudnya pancinya kan datar jadinya kan? Enggak, ada yang melengkung gitu loh Pak. Oh, kompor induksinya yang melengkung? Iya, kayak mangkok gitu loh Pak. Oh ada? Saya kira yang datar aja. Iya. Perlu disebut mereknya? Iya. Tapi kok bisa-bisanya mikir goreng kerupuk gitu ya? Lumayan Pak, buat tambah lauk. Iya Pak juga stok kerupuk. Iya Pak, enak banget kalau makan pakai kerupuk orang Indonesia Pak. Iya Bapak. Iya, di Makassar juga? Iya. Di kamar goreng kerupuk? Iya. Kadang saya goreng ikan juga di kamar. Kamarnya bau ikan seharian. Iya. Seharian bau ikan kamar saya. Iya. Pakai AC nggak? Pakai lah. Enggak Pak. Nggak apa. Iya nggak apa-apa ya. Yang penting ada kulkas kan? Iya sih. Oke. Panasnya nggak? Panasnya. Di sana panas emangnya di Karawang? Panas banget Pak. Lebih panas dari Bali? Iya.
Karena dia kayak panasnya tuh apa ya yang nggak ada Ngumpul udara di gitu loh situ. Pak. Kan dia juga nggak ada angin. pabrik-pabrik ya. Oh iya, kawasan industri gitu ya. Nah kemarin di setiap universitas tujuan ada kan biasanya ada kelompok-kelompoknya tuh. Biasanya satu kelompok 25 mahasiswa. Kalau kemarin di masing-masing ada berapa mahasiswa tuh yang bergabung? Kalau saya 59 Pak. 59. Berarti dibagi 2. Dibagi 3 kelompok. Oh, dibagi 3 itu. Kelompok 20. Oke. Kalau di USMI 74. 74 berarti dibagi 3 ya. juga. Kalau di saya ada 54 dibagi 3 kelompok, Bapak. Oh, kecil-kecil berarti ya? Iya. Berapa bagi 3? 50 bagi 3? Ada yang 20, ada yang 24, ada yang 23 gitu. Itu dibagi Dibagi 3. 50-nya. Iya, 54 dibagi 3. Oh, ada yang 20. Ada yang 24, ada yang 23. Iya. Berarti jumlahnya 47. Bagi 7 orang Iya. kemana? Hilang. Ya, baikkanlah itu ya. Ya, ini totalnya 54 ya. Totalnya 54. Entah berapa kelompok itu ya pokoknya ya. Yang penting ada 54, 75 sama 60. Sorry, 59. 59. Paling jauh teman-temannya dari mana? Sorong, Papua. Sorong, Papua. Ada berapa orang? 1. 1 orang? Iya. Wih, kasihan. Maluku. Maluku, yang tadi jauh ya. Yang tadi tuh. Berarti Maluku Sorong ini paling nggak 3 kali naik pesawat tadi ya? Iya, Pak. Kayaknya ya. Paling jauh ada. Ini sentral sih, dari mana-mana Iya. kan deket kan harusnya. Iya, Bapak. Ada. Siapa yang paling jauh dari Aceh ada nggak? Aceh ada, Bapak. Ada. Ada. Oke, dari Aceh ada. Di Sumatera tuh ada. Sumatera banyak. Bali berapa orang? Bali saya aja. Sendiri. Bali 2 berdua. orang. 3 orang. Lagi 1 teman saya dari Advaita. Stikas oke. Advaita yang Stikas Tabanan. Advaita. Oke, ada 3 dari Bali. Terus 3 dari Bali. di Karawang sendiri. Iya. Kira-kira dengan bertiga kan asli Bali nih. Aulia asli Bali? Enggak. Nggak asli mana? Jember, Bapak. Jember. Oke. Jember. Lalu Novi asli Bali? Bali, Tulen Bapak. Bali Tulen. Lalu Cynthia? Asli. Asli. Asli Bali. Dengan budaya Jember, Aulia dan ditambah dengan budaya Bali, begitu juga dengan Novi dan Cynthia dengan budaya Bali. Kira-kira ketika pertama kali tiba 1 minggu paling nggak ya 1 minggu itu ada kesulitan nggak untuk beradaptasi dalam program PMM? Kalau di USMI sih aman-aman aja sih Pak, karena selain temennya itu kan banyak nih, PMM itu banyak dari agama Hindu tuh kita bertiga, terus ada Kristen, Protestan, ada juga dari Muslim itu kita emang dan untungnya mereka itu baik-baik banget, si hello banget gitu, agak terbuka gitu loh, nggak Agak terbuka? agak terbuka gitu pemikirannya, nggak Oke, open nggak minded kayak lah. open minded, nggak terlalu mematok kalau Muslim harus sama Muslim aja gitu, nggak. Kalau kita di situ tuh bareng-bareng, Benar. untungnya maunya. Oke. Kalau di Karawang sih aman aja sih Pak. Meskipun Hindu sendiri, tapi mungkin teman-teman itu juga kan mungkin karena dari Bali, jadi mereka mau tahu gitu di Bali itu gimana budayanya. Oh, bukan nanya-nanya banyak? Iya, banyak yang tanya-tanya, terutama teman di kelas sih, Oh ya, teman yang sekelompok. teman kampusnya. Oh, teman di kampusnya. Oh iya Kelompok juga iya. gimana sih di Bali. Gimana di Bali? Terus? Kalau di saya ya aman-aman aja Pak, tapi agak kaget sama bahasa apa namanya, bahasa kan dari saya banyak orang Medan tuh, kaget saya juga, kok bahasanya agak gitu saya, Agak gitu tuh gimana? agak keras nadanya, agak tinggi Oh, gitu, agak tapi tinggi, ya. sebenarnya mereka baik, emang kayak gitu. Penuturan bahasanya aja yang di Medan bahasanya itu agak aja. tinggi, emang Iya. pelafalannya itu agak tinggi kayak ngebentak, tapi Iya. mereka itu baik-baik banget. Iya. Sering dikasih bonus kalau jajan. Bonus? Iya Pak, kalau Bapak beli rotis misalnya itu kan ada nih tuh di situ pentol kojek namanya. Apa sih? Pentol. Cilok. Bukan Pak, pentol digoreng terus ada bumbu kari, bumbu kacang, ya enak banget, Bapak harus nyoba sih.
Berarti saya harus ke Medan dulu. Iya harus. Terus itu sering dikasih bonus kalau kita misal beli 10.000, oh dikasih. Emang beneran itu bonus, jangan-jangan emang harganya segitu? Enggak tahu sih. Tapi dikasih bonus kata penjualnya. Iya. Nih, udah beli banyak dikasih bonus 1 ya, digituin. 1 aja. Ya kalau banyak bangkrut. Iya, memang mungkin itulah tujuan dari PMM ya. Jadi supaya teman-teman tahu gimana budaya-budaya di luar selain di tempat asal. Lalu juga bisa saling menghargai satu sama lain ya. Apalagi dengan ke satu universitas itu bisa diibaratkan mungkin miniaturnya Indonesia berarti ya. Ada perwakilannya mungkin setiap pulau, setiap suku mungkin sudah ada yang mewakili sehingga wawasan teman-teman jadi semakin luas juga tentang Indonesia. Tapi happy nggak? Happy dong, Pak. Masa? Happy Bapak. Happy. Happy. Menikmati setiap apa sih istilah modul Nusantara yang disiapkan. Menikmati. Ada nggak skip? Apanya? Skip dari setiap modul Nusantaranya? Ikut terus. Ikut terus berarti sehat terus ya kemarin ya. Nggak pernah tumbang Bapak. Iya, syukurnya kan biasanya padat banget tuh kegiatannya. Nggak hanya modul Nusantara, mata kuliah modul Nusantara, tapi ikut juga mata kuliah di kampusnya kan. Kemarin sesuai prodinya masing-masing? Sesuai ya, prodi kebidanan semua. Di D3 agak berat sih. Iya sih ya. Sempat ikut laboratorium juga di sana? Ada, tapi cuma sekali Bapak. Sekali pertemuan? Iya. Oh, mungkin sesuai mata kuliahnya juga ya? Oke. Kalau di USMI per mata kuliah itu yang ada lab, tetap ke lab. Ya. Sama lah seperti di sini kan ya. Ada mata kuliah yang teori sama praktek, atau teori aja, atau ada yang sampai ke klinik gitu. Ada di USMI kemarin saya ke klinik, di dosen di situ juga, klinik Rosita. Kayak emang dibimbing banget sama ibu kliniknya, baik banget. Beliau juga dosen kan di situ, dosen di USMI juga. Terus dikasih tahu lah cara kayak tata cara injeksi yang benar, dikasih tahu KB apa aja yang boleh, apa aja itu jenis KB-nya seperti itu. Oke. Berarti punya bidang praktek mandiri? Punya PMB mandiri. PMB mandiri, praktek. Iya, praktek mandiri. Praktek mandiri bidang. Jadi kalau di kemarin dari setiap modul Nusantara itu kan 14 kalau nggak salah ya? Iya Bapak. Apa yang paling menarik isian di dalam modul Nusantara? Kalau saya pas jalan-jalan ke Bulukumba. Bulukumba? Iya. Sebentar, saya pernah dengar Bulukumba. Apa ya? Itu Bulukumba termasuk kayak daerahnya tuh hampir mirip kayak Bali Bapak, karena banyak pantai-pantai yang bagus seperti itu. Pantai Bulukumba? Iya, banyak. Terus di sana ada satu suku yang sukunya itu harus memakai serba hitam, dari atas sampai bawah harus pakai hitam semua. Nggak boleh pakai sandal juga kalau kalau ke sana gitu. Kesananya nggak boleh pakai sandal? Nggak boleh. Maksudnya perjalanan ke desanya itu nggak boleh pakai sandal Bapak, harus nyeker pakai kaki. Soalnya katanya bumi itu seperti ibu kita. Jadi kita tuh jangan menghormati ibu kita lah gitu ceritanya. Bentuk penghormatan untuk ibu pertiwi gitu. Iya, seperti itu. Ya, lalu yang hitam-hitam? Ya itu dah. Apa? Bajunya kenapa? Gitu. Karena biar biar netral gitu loh, menyatu dengan alam seperti menyatu itu. Dengan alam. Ya. Terus Aulia gimana tuh kemarin? Iya, saya nggak juga pakai sandal. Nggak. Jadinya 1 kilo tuh saya jalan sampai perkampungannya nggak pakai sandal. Sedangkan jalanannya tuh kerikil semua, batu-batu gede-gede gitu. Refleksi dong sekalian. Pulang-pulang sehat. Sehat kan, kelihatan sehat banget kan. Berarti bisa tuh 1 kilometer kemarin waktu di pantai Payakumbuh. Bulukumba. Payakumbuh. Itu lagi lokasi. Bulukumba. Bulukumba termasuk kayak kabupatennya gitu Bapak. Oke. Kabupaten. Kalau daerahnya tuh namanya suku Kajang dia Bapak. Suku Kajang? Iya. Kalau suku Kajang luar ya sama kayak orang seperti biasa. Kalau suku Kajang dalam itu udah yang bener-bener dia nggak boleh pakai sandal, nggak boleh pakai nggak boleh ada listrik, handphone seperti itu.
Oh ada gitu ya di Makassar ya? Iya. Itu berapa jam perjalanan menuju ke lokasi? 8 jam apa 12 jam gitu. Hah? Iya. Bu, kemarin gimana dong? Iya, jadinya kan kita ada libur mulai hari Jumat itu. Hari Jumat kita perjalanan dari Makassar itu ke sana. Mampir-mampir dulu sih, ada yang ke baling-baling yang besar itu. PLTA di Makassar. Oh, berarti kayak apa namanya? Ada rutenya perjalanannya. Memang juga bagian dari modul Nusantaranya. Iya, gitu. Oh, wow. Terus ke Kajang gitu, datang-datang. Kajang yang terakhir. Kajang yang pertama kan habis dari baling PLTA itu ke Kajang. Habis ke Kajang kita ke Pantai Bulukumba itu nginep di sana. Nginep di hotel berarti? Bukan, kayak di villa gitu, Bapak. Oh, villa lebih bagus dong berarti. Iya, terus ya seperti itu. Terus habis itu baru kita pagi-paginya itu kita ke pantainya itu, susur pantai dulu kayak bakti sosialnya gitu. Bersih pantai. Terus kita ke nyebrang lagi ke Pulau Penyu. Gitu. Panjang dong perjalanan. Itu berapa lama tuh? 3 hari kita. 3 hari 2 malam. Widih. Berarti nggak kuliah dong? Oh, di hari Sabtu Minggunya diambil ya? Iya, Jumat Sabtu Minggunya. Jumat Sabtu Minggunya. Iya. Widih, panjang ya. Nginepnya itu di villa. Ya, villa biasa, Bapak. Bukan di villa-villa yang bagus. Villa biasa. Biasa tuh gimana? Biasa ada rooftopnya, biasa. Nggak biasa. Iya. Tapi layak huni lah ya, layak huni. Acara malamnya juga ada? Ada, kita bakar-bakar ikan sama. Masa kita bakar villa? Sama bikin mie instan bareng-bareng. Dingin nggak? Iya, dingin. Oh, dingin di sana? Iya. Dari pantainya dingin tuh? Iya, kan dekat pantai, Bapak. Dingin jadinya. Dinginnya kena angin pantainya. Angin pantai, ya. Oh, iya. Oke, wah seru tuh ya. Ada api unggunnya? Ada. Oke, itu satu. Berarti sekalian berapa? 3. Berarti 3 modul Nusantara dia? Iya, 3 langsung. 3 sekalian ya? Ya. Wow, panjang sebenarnya. Tapi lumayan capek sih ya? 4, Bapak. Oh, sorry, 4 jadi ya? Pokoknya ke PLTA-nya itu kita bukan modul, tapi emang karena melewati jadinya mampir aja dah ke sana. Bonus. Gitu. Ada bonusnya gitu. lagi terus? Terus ke Kajang itu modul. Ke Pantai Bulukumba itu ya bersih-bersih itu. Pulau Penyu bonus sama snorkeling itu. Snorkeling juga? Iya, Pak. Terus ke itu titik nol. Titik nol apa? Nusantara apa? Titik nol Indonesia. Bukan itu di ini. Titik nol pokok Sulawesi apa gimana gitu, Pak. Pokoknya titik nol, nanti kompasnya diem di situ 0 dia. Oh, gininya katulistiwa. Ya, garis katulistiwa. Oh, titik nol. Kemana aja ini? Kayak ingat saya titik nol kemarin Kak Denova ke ini ya, Kalimantan. Oh iya. Katulistiwa. Terus habis itu ke pembuatan kapal pinisi gitu. Banyak ya? Iya. Oh, bonusnya snorkeling juga? Iya, Itu bayar lagi? Bayar lagi. Ya, sesuai. Kemarin Olian snorkeling? Iya. Iya, mana fotonya? Ada fotonya? Ada. Bagus ya? Pantai apa sih itu? Masih Pantai Bulukumbanya? Iya. Berarti masih jauh masuk ke dalam lagi untuk lihat gini ya? Masih nyebrang dulu kan ke Pulau Penyu, deket-deket Pulau Penyu situ, Bapak. Oh, Pulau Penyu berarti banyak penyunya? 3 aja. Oh, 3 yang ditangkar mungkin ya di penangkaran ada 3. Mungkin mirip-mirip kayak di Serangan mungkin ya kalau di Bali ya, Pulau Serangan ya. Kayaknya. Ini sih. Widih. Semuanya dong seru. Semuanya nih turun teman-teman? Iya, semuanya nggak ada yang nggak. Widih, keren. Iya. Nanti bisa lihatnya di PMM, IIK, Pelamonia, Bajigau. Ya. Bajigau itu apa? Lembut dalam perkataan gitu. Oh iya, nama kelasnya Bajigau berarti? Ya. Oke, wah. Ya, kita dipanggil untuk ini. Oke, terus di Novi kemarin gimana? Di Medan kita ke Brastagi. Itu saya ingat saya di Monopoli Brastagi.
tempat kayak bedugul. Iya, cantik banget. Oh iya? Ya, cantik banget. Berarti perkebunan teh juga? Enggak, waktu itu kita nggak ke perkebunan teh, kita ke air terjun yang ada di situ. Oh, air terjun Brastagi. Air terjun di Brastagi, terus waktu itu langsung ke pasar buahnya. Dasar buah lokal sana ya? Pasar buah lokal sana. Unggulannya apa dasar buahnya? Jeruk juga, jeruk durian juga Pak. Durian juga? Iya, durian. Sempat coba? Sempat. Durian gratis tuh. Bayar lah Pak. Oh, siapa tahu masuk program. Durian apa nih nyoba? Sama durian apa tapi lupa namanya, tapi manis. Dagingnya terus lembut. Kalau diinget pengen makan lagi. Ini warnanya? Kuning. kuning ini tuh, kuning kemasan itu enak banget. Terus modul selanjutnya itu ada ke pesantren Al-Kausar, Al-Akbar. Itu milik salah satu tokoh agamis di Medan. Buya siapa namanya, Nopi lupa. Beliau merupakan tokoh agamis yang sering juga datang ke Istana Kepresidenan, Bapak. Kemarin ketemu langsung sama beliau. Beliau memaparkan beberapa materi mengenai toleransi dalam keberagaman. Tuh, kita kan PMM nih, banyak keberagaman, disitulah banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oh iya, apa yang unik deh pertanyaannya? Ada nih temen Nopi waktu itu yang nanya, ketika Muslim, maaf ya Kak ya, boleh nggak kayak melaksanakan masuk ke tempat-tempat ibadah yang lain seperti itu. Itu dipertanyakan sama Buya, dan Buyanya menjawab boleh saja. Kan kita ke situ hanya untuk kunjungan. Kita pun kalau kita sholat itu tidak menghadap tetap ke kiblat kita seperti itu Buyanya. Kayak Buyanya itu menjelaskan indahnya toleransi itu seperti apa. Banyak sekali ilmu yang beliau berikan kepada kami waktu itu Pak. Wow. Iya, jadi kan makin tahu ya, walaupun mungkin agamanya berbeda-beda, tetapi bukan menjadi halangan untuk mengetahui rumah ibadah teman-teman yang lain. Hanya sekedar masuk pun kan tidak masalah berarti ya. Iya. Terus apa lagi? Terus nanti modul terakhir itu kita ada ke Danau Toba, Pulau Samosir, kita nyebrang masuk ke situ. Kita lihat ada monumen batu gantung dan ada ini pemakaman khas Samosir itu apa? Pemakaman Raja Sidabutar. Iya, Sidabutar. Itu kita diajarin nari tortor. Itu kita dikasih perlengkapannya, apa itu namanya? Apa tuh? Apa ya? Apa namanya? Apa ya namanya? Kain ulos. Iya, ulos itu kita diajarin nortor. Seru banget waktu itu. Saya belum pernah PMM. Harus dicoba. Nggak PMM dengan dana sendiri tapi. Iya. Itu bukan PMM berarti. Liburan. Iya. Berarti mirip seperti yang kalau kemarin kan Tania sempat cerita juga ke Samosir tuh. Berarti mirip itu ya? Mirip itu. Itu modul bonus terakhir. Oh, itu bonus? Bonus itu. Oke. Seharusnya kita kan udah selesai, tapi itu dijadikan bonus terakhir. Pokoknya kita supaya mengingat Medan itu seperti apa. Berarti ke Nias juga? Ke Nias nggak Pak, karena waktu kalau di USMI itu nggak dikasih nginep. Kita anak PMM-nya itu menginap tidak diizinkan dan keluar dari asrama tanpa sepengetahuan LO Badi sama penanggung jawab juga tidak diizinkan. Oke. Kita nggak boleh liburan sendiri-sendiri di situ, harus sama tim. Ya, mereka akan mempertanggungjawabkan dari teman-teman yang ada di sana kan. Iya. Iya, nanti masuk jadi duren nanti. Durennya enak banget Pak. Oh iya. Duren Ucok nyoba? Itu dekat nggak sih? Dekat Pak. Itu waktu itu enggak. Waktu itu Nopi belum sempat nyoba, pas mau nyoba itu udah keburu pulang. Di itu modul terakhir 30 menitan kayaknya kalau dari asrama ke Duren Ucok. Ya, 30 menitan. Jadi kayak dari sini ke level 21 lah ya. Tapi macet Pak. Iya, tergantung macet apa enggak. Macet banget Medan. Di sana macet? Macet banget. Banyak bentor. Iya, coba naik, coba. Trauma saya. Berarti udah pernah? Udah pernah Pak, kepala saya nyemplung. Kepentok? Iya kepentok, ini kan bentor tuh pendek. Terus saya duduk nih bertiga.
Ya jangan bertiga juga ya. Nah, emang itu bisa 4 orang, Pak. Oh, bisa. Bisa, Bapak. Bentornya itu. Bisa. Nah, itu Masa sih? Bisa kalau kecil-kecil. Saya kan kecil-kecil sama Iya, teman kecil saya. banget. Bertiga. Kecil banget. Oh, bertiga tuh. Dia sampai mentok kepalanya. Nggak mau. Terus bapak abang-abangnya Hah? agak bawa bentornya agak Iya kan gini. ngejar target mungkin. Saya udah kayak gini. Tolong. Ya bentar berarti sebelahan ya kalau bentar ya? Apa Iya, depan belahan. belakang? Ini motornya. Di Ya, sini sebelah, ya. penumpangnya ngeng gitu bentornya. Sebelahan ya? Sebelahan. Oke. Ya berarti melihat langsung jalannya ya. Ya, melihat langsung jalannya. Kalau dia merem mendadak bisa jatuh. Beda alam mungkin, Pak. Oke. Tapi seru kayak sih ya. Seru. Untuk- Naik di sini kan nggak ada ini ya, apa namanya? Bemo. Apa? Angkot. Angkot Di sini nggak ada. Nggak ada. Novi aja nggak pernah naik angkot. Kayaknya sih. Ada. Disasarin kan? angkot saya, Pak. Hah? Disasarin angkot. Apa tuh? Kesasar karena salah naik angkot. Salah naik angkot, Iya. salah jurusan. Iya, salah jurusan. Iya. Sakit hati Nggak, banget. nggak bisa pakai map kalau angkot ya. Nggak bisa, Pak. Saya udah ngecek lah. Kok beda tempatnya gitu. Jauh Iya, kali. karena kan jurusannya. Kenapa nggak naik ojek online ada sejenisnya? Ini Pak, kita mau nyoba experience baru. Asik. Asik. Iya. Ya, itu pertama kali saya naik itu kan. Dan terakhir kali. Dan terakhir kali nggak mau lagi. Salah jurusan sampai waktu itu jadinya karena udah salah, bapaknya nyolot. Tahu kan kultur orang Medan tuh keras gitu. Iya. Terus nantinya pulang-pulang naik Maxim deh. Bayar lagi berapa 30 ribuan. Oh jauh berarti? Iya jauh kita disasarin. Mana panas terik Pak. 30.000 berarti kayak dari sini ke Denpasar lah ya. Iya. Denpasar. Iya. 1 jam perjalanan lah 30.000 tuh. Iya kira-kira itu ya. Ya kira-kira segitu lah langsung. Udah panas terik, haus. Minum dong. Nggak ada ini. Nah, waktu itu Iya kan experience-nya jadi dapet banget kan. sampai asrama langsung ngomel. Tapi kalau naik angkat tuh berapaan bayarnya sana? Angkat 10.000 udah itu biasanya kan setiap tarikan setiap jalan satu itu kali, 3.000 tuh. Terus itu sampai 10.000 dimintain Pak. Sejauh apa kita dibawa ke planet antah berantah? Ya mungkin terlihat wajahnya berbeda dengan orang sekitar mungkin ya. Ya mungkin udah padahal sebelum naik itu udah kita tanyain, Pak ini mau ke jalan apa lupa lagi udah lama. Ke pajak Sekambing gitu. Kalau pasar di situ pajak namanya. Oh gitu. Pak ke pajak Sekambing. Ya gitu dia. Kita naik. Lah kok malah ke jalan ke Lantamal kan sempet tuh waktu itu ada modul ke angkatan lautnya dan itu ada di Belawan Pak. Belawan itu jauh banget 1 jam setengah dari asrama dari kampus sampai ke jalan deket situ kita dibawa Pak langsung jauh banget kita masaknya. Iya. Jadi tahu pengalaman lah ya. Malah diketawain lagi. Iya. Sekarang kan sudah bisa ditertawakan. Kalau mungkin waktu itu bingung mungkin ya. Bingung, sedih, gemes. Yang ngetawain tak tonjok sih waktu itu Pak. Oke. Ya. Di sekiranya jadinya kan teman-teman juga punya dia dari pengalaman lalu dari kewaspadaan juga jangan sampai nanti ketika niatnya experience tapi kalau mungkin tanpa perhitungan yang jelas juga menjadi sasaran untuk kejahatan ya. Itu yang mungkin nanti bisa lebih diperhitungkan lagi mungkin ya. Siap Bapak. Kalau di Bali lebih aman Bapak. Iya kan jarang lihat angkot sini ya. Jarang bawa motor kemana. Karena punya motor sendiri. Terus kalau Cynthia? Kalau modul yang menurut Cynthia menarik itu ada 2 sih Pak. Apa aja? Yang pertama itu ke Baduy dalam. Baduy. Yang kedua itu ke Puncak Salam di Cirendeng. Oh, Baduy berarti mirip sama suku Pajang tadi berarti ya? Kajang. Kajang ya? Iya Bapak. Mirip berarti ya? Mirip. Ada Baduy Iya, dalam, dua Baduy ini luar mirip kan ya? sih sama budaya yang tadi.
di. Pakai sandal juga? Nggak pakai sandal. Kalau yang Puncak Salam itu kan hikingnya tuh lumayan Pak. Itu tuh nggak boleh pakai alas kaki sama sekali hikingnya. Wow, hiking tanpa alas kaki? Iya. Kenapa? Sama biar menyatu dengan Ibu Pertiwi gitu. Jadi udah gitu kan di situ hujan, jadi pas hujan juga. Iya, jadi licin banget medannya untuk naik ke atas itu. Nggak terlalu jauh sih, cuma ya karena nggak pakai sandal sempat kepleset juga berkali-kali, jadi lumayan sih. Gitu. Ada yang cedera nggak? Kalau ada yang cedera sih teman-teman? Nggak ada. Aman ya. Iya. Syukurnya sudah diperhitungkan juga mungkin ya. Kalau tidak terlalu curam nggak? Curam sih enggak. Iya, pendek. Bukit setinggi apa tuh di sini? Aduh, kurang tahu sih Pak. Kurang tahu ya, karena pertama kali di sana. Pertama kali itu juga pas nyepi kemarin. Oh, nyepi di sana? Saya nyepinya hiking Pak. Gitu. Widih. Nyepinya sampai hiking. Iya. Terus berarti kalau Novi nyepinya? Nonton bioskop agak lain lagi waktu. Agak lain kamu, agak lain bapakmu ya. Emang agak lain ya, nyepinya beda. Oh gitu, asik ya? Asik nonton agak lain. Iya, berarti nyepinya nonton bioskop agak lain. Terus kalau Cynthia hiking. Iya. Kemarin berarti juga Aulia ke apa sih? Idul Fitri, Idul Adha? Idul Fitri kita sama-sama sholat di Masjid 99 Kubah Bapak. Masjid apa tuh? Spesial? 9 Kubah yang ikonnya Makassar itu loh Bapak, yang warna emas itu. Warna emas, ya. 99 Kubah. Ya. Udah dihitung tuh benar? Iya, kubahnya ada 9 gitu. Oh, ada 9 kubah? Ada 99 kubah. Kubahnya itu. Ya. Udah dihitung? Sudah. Bener nggak 99? Bener. Bener Bapak. 90. Oh, sholat idnya di sana. Ya, kalau keduanya. Idul Adhanya saya di Toraja. Trip ke Toraja. Oh, terus sholat idnya di sana juga? Enggak. Selesai dari Toraja baru sholat idnya di depan aja, di depan kosnya gitu Bapak. Gitu. Ke Toraja berapa jam perjalanan tuh ke Toraja? Jauh juga Bapak, lebih jauh dari Bulukumba kayaknya. Berapa jam? Ada 12 jam kayaknya. Bulukumba kan 8 jam kayaknya. Terus Toraja itu 12 jam gitu. Toraja itu Sulawesi Selatan juga Bapak. Selatan juga masih ya? Wah, panjang banget tuh berarti ya. Jauh dia Bapak. Nginep berarti? Nginep juga. Villa juga? Enggak? Di rumah tongkonan. Oh, di rumah tongkonannya. Rumah asli Toraja. adat suku Toraja. Toraja, ya. Gimana? Apa spesialnya di rumah tongkonan itu? Unik gitu dia Bapak. Terus Toraja itu kan wisatanya tuh wisata religi semua. Jadi kita semua ke kuburan gitu. Kuburannya mereka kan di gua-gua gitu Bapak. Itu masih wisata religi bener ya? Bener ya? Jangan nanti takutnya religi orang sembahyang ke kuburan gitu maksudnya. Iya, berarti ziarah, misalnya ziarah. Ziarah gitu. Uji nyali. Oh, ziarah semua tuh. Berarti dari yang suku Pajang juga ada? Kajang ziarah itu. Tuh? Enggak. Berarti yang di Toraja, suku Toraja aja? Iya. Suku Toraja berarti yang di tebing itu bener? Iya, bener ya? Bener Bapak, yang di tebing-tebing itu. Tebing-tebing. Jadi kalau suku Toraja itu modelnya kalau dia meninggal, dia tuh harus kayak ada adatnya dulu, baru dia bisa ditaruh di goa. Kalau belum gitu, dia harus ditaruh di tongkonannya dulu sampai anak cucunya itu punya uang untuk buat adatnya itu. Karena adatnya itu butuh uang yang banyak juga buat adatnya kalau dia meninggal gitu Bapak. Oh iya, potong kerbau ya. Potong kerbau ya. Kerbaunya rata-rata 200 juta ke atas. Wah. Dan harus ada kerbau bulenya yang miliaran. Kerbau bule berarti yang putih warnanya. Yang putih. Benar ya. Yang putih itu yang tanduknya bagus itu Bapak. Oh. Nah, itu harus ada harus ada 1 atau 2 kerbau itu. Yang lainnya kerbau biasa gitu. Kerbau biasa. Itu dimakan kerbaunya. Iya, nanti dibagi-bagiin kan sama saudaranya semua gitu. Harus ada penyembelihan. Waktu di rumah tongkonan itu ada yang gini, ada jasad di sana? Sudah nggak ada kalau yang di keluarga semua. itu ya. Di teman-teman yang lain ada?
Ada Bapak, masih banyak yang tongkonannya buat khusus mayat gitu masih Oh, ada. Ada. Berarti kayak kayak di Bali itu ada balai, ada tempat khusus untuk yang apa sih namanya? Jasadnya. Iya, seperti itu. Tidak dalam satu atap dengan yang rumah masih hidup. Iya, gitu. Oh, Ada gitu dipisahin berarti gitu ya. Jadinya banyak dia kayak satu kita masuk ke dalam rumahnya tuh dia banyak ada tongkonannya itu. Ada yang khusus buat kamarnya, ada yang khusus untuk jenazahnya gitu. Itu dalam satu atap atau beda atap? Beda atap ya. Beda atap. Iya. Rumahnya tinggi berarti ya? Iya, rumah panggung ya? Iya, rumah panggung semua. Oh. Tuh. Ya. Mungkin belum berkesempatan lihat langsung prosesinya ya. Iya, Di sana karena belum ada waktu itu. Waktu itu Agustus baru ada prosesi. Biasanya Agustus. Agustus biasanya harus. Kan saya pulangnya tuh Juli, Bapak. Oh, Juli baru ya. Sen aja harusnya. Iya, berakhirnya di Juli kemarin ya. Iya. Oke, wow, luar biasa ya. Kalau dalam pelestarian budaya kan memang perlu dana yang cukup besar juga. Iya. Termasuk mungkin dari yang tradisi apa sih namanya? Apa namanya lupa. Saya lupa juga namanya. Ya, kayak itu ya tradisi itu untuk kurban, termasuk juga mungkin upacara-upacara yang lain yang ada di wilayah, baik itu di Sumatera, di Karawang ataupun di Bali atau sampai di Makassar, semuanya memang perlu pendanaan yang besar untuk bisa melestarikannya juga. Jadi pemerintah juga perlu punya andil dan mungkin salah satunya melalui program-program ini. Jadi teman-teman juga tahu gimana tradisi di wilayah yang lain dan akhirnya juga bisa menceritakan seperti yang teman-teman lakukan hari ini. Kalau di Medan, Karawang ada prosesi adat istiadat yang kemarin sempat diikuti atau ada ceritanya? Kita kalau di Medan pas penyambutannya itu aja sih Pak, ada kayak ngelempar beras gitu pas kita penyambutan PMM di situ. Dari rektornya itu langsung datang, terus beliau juga memberikan doa-doanya. Terus nanti pokoknya ada ritual, kita masuk ke situ, terus ada nanti kita ngelempar beras ke belakang gitu. Beras biasa. Beras biasa itu terus? Katanya untuk kemakmuran gitu, semoga diberkati apa yang kita lakukan. Proses pemberkatan ya, dilempar ke belakang. Ke belakang berarti ini kan nyambut nih, ketemu ada depan. Gini. Yang lempar adalah yang menyambut. Iya, kita dikasih terus gitu. Oh gitu, semuanya ada dikasih satu-satu gitu. Waktu itu perwakilan aja sih Pak. Oh iya, biar kebanyakan berasnya gitu ya. Iya, seperwakilan satu lalu dibuang ke belakang. Iya. Gitu. Oke, terus di Karawang ada nggak? Kalau kemarin untuk budaya itu paling saya belajar tarian aja sih Pak. Tari apa? Tari goyang Karawang. Oh, boleh dicoba? Boleh naik ke meja. Goyang Karawang. Iya sih ya, terkenal goyang Karawang sama nyanyi juga, enggak? Nyanyi enggak, cuma nari aja. Oh, belajarnya di mana tuh goyang Karawangnya? Di asrama sih diselenggarainnya, nanti dipanggil itu pelatihnya. Bedanya sama kalau belajar tari Bali nggak belajar? Tari Bali. Belajar nggak? Sempat. Pernah? Iya. Kira-kira ada perbedaan spesifik nggak antara goyang Karawang dengan tari Bali lah? Kalau goyang Karawang itu dia agak powerful banget gitu loh Pak. Kalau di Bali gitu kan mungkin masih dia lemah gemulai gitu. Cuma kalau goyang Karawang itu dia benar-benar powerful gitu sih Pak. Gimana tuh, saya penasaran ya Paul. Contohkan. Nanti di akhir boleh dicontohkan ya. Aduh. Takut. Ya, ada videonya nggak kemarin? Kayaknya ada deh di ini. Ada. Di IG. Karena ada jadi tugas itu Pak. Iya, ada tugas-tugas itu ya. Iya. Nanti ada videonya, boleh nanti di sini. Asik. Ini videonya. Nanti kasih nih ya biar ada diputer. Iya. Nah, kalau setiap program MBKM Merdeka Belajar Ngurus Merdeka biasanya kan ada tugas-tugas. Tugas-tugas yang diselesaikan setiap minggu ataupun 2 mingguan. Kemarin jenis tugasnya ada yang berbeda secara spesifik nggak
dari PMM sebelumnya, PMM 3? Sama isi logbook, sama logbook. Ada pembuatan video-video kreatif untuk Instagram kelompok masing-masing. Videonya berarti per kelompok aja atau per personal? Per kelompok, Pak. Per kelompok. Berarti nggak ada kewajiban untuk uploadnya di sosial media masing-masing? Nggak, kita kan di situ nanti buat akun media sosial masing-masing untuk per kelompoknya. Nanti di situ kita upload hasil karya kita. Kemudian nanti linknya itu baru dibagikan ke kelompok, anggota kelompok untuk digunakan mengisi logo. Oke. Nah, kira-kira kalau 4 bulan kan kemarin ya? 5 bulan. 5 bulan? 4 bulan 9 hari. Asik, 4 bulan 9 hari. Wah, 5 bulan. Terus ke Cynthia? Hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Durasi hampir 5 bulanan ini, kira-kira secara personal, secara individu teman-teman yang kemarin ikut PMM, ada yang berubah nggak? Lebih mandiri sih, Pak. Lebih mandiri? Iya, benar. Itu aja? Mandiri banget. Mandiri? Cuma sebelumnya nggak mandiri? Mandiri sih, Pak. Tapi kayak baru ngerasain jauh dari... Meskipun di sini ngekos kan, tapi masih bisa lah PP bolak-balik pulang ke rumah dekat gitu. Tapi kalau di situ emang benar-benar apa-apa harus sendiri. Kalau semisal sakit, di situ bukan orang tua, tapi temen yang ada langsung gitu. Iya. Kayak kekeluargaan di antara temen itu kayak wow banget. Iya. Berarti pertama kali keluar Bali? Iya, pertama kali keluar Bali dan posisi terjauh dengan orang tua juga? Posisi terjauh. Lalu kalau Aulia? Kalau saya lebih harus bisa memanage uang, Bapak. Oke. Kalau di sini kan ada orang tua, jadinya kan enak setiap hari dikasih uang. Nah, di sana. Asik, baik banget sih orang tuanya. Masih bisa angkat anak nggak orang tua? Terus? Kalau di sana tuh harus, misalnya harus dikasih segini, harus cukup sampai segini, nanti ke depannya harus gimana gitu. Gitu sih, Bapak. Ya, manage keuangannya sudah ada pembelajaran lah ya, jadi lebih pintar-pintar atur keuangan ya, karena nanti jadi calon ibu rumah tangga, suami istri dari seorang suami ya. Terus kalau Cynthia? Ya itu aja sih, Pak, mandiri juga. Lebih mandiri karena baru pertama kali jauh dari orang tua. Pertama kali jauh, Pak? Ya, kesini kan PP, jadi benar-benar pertama kali jauh dari orang tua gitu. Okay. Aulia? Pertama kali jauh dari orang tua? Enggak, Bapak. Sebelumnya kan pernah mondok juga di Malang soalnya. Oh, mondok kemarin ya? Iya, di Malang. Di Malang. Iya, Bapak. Tapi perbedaan ketika mondok dan PMM kemarin? Mondok kan 3 tahun ya, sorry, benar? Saya 6 tahun, Bapak. 6 tahun? Dari tamat SD berarti? Tamat SD. Wih, tamat SD langsung mondok. Nah, itu kan 6 tahun. Orangnya itu aja nih, 6 tahun. Dibandingkan dengan yang PMM kemarin, 5 bulanan itu. Kira-kira kesannya apa yang berbeda? Kalau berbeda banget karena kan kalau PMM kan kita bisa menjelajahi semua semua Sulawesi Selatan lah intinya. Kalau di pondok kan kita diam di satu lingkup itu aja, Bapak. Iya, dengan durasi waktu yang cukup panjang, kemudian kayak ya asrama lah gitu asrama, dengan Bapak. Asrama dan mungkin pola pikirnya berbeda ketika sudah kuliah saat ini. Oke. Ya. Jadi memang ketika semakin bertambahnya usia, tentu harusnya semakin banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita tangkap untuk pembelajaran kita, terutama juga tadi dari manage keuangan, kemudian dari kemandirian ya. Jadi bagaimana nanti mengatur waktu, mengatur keuangan, hingga mengatur mungkin kegiatan yang mungkin perlu kita ikuti dan tidak perlu diikuti mungkin nanti ya, sehingga bisa diprioritaskan nih kegiatan apa yang mau diikuti ataupun kegiatan yang tidak perlu. Jadi teman-teman, saya yakin dari posisi yang jauh dari rumah kemarin akan banyak hal yang bisa dimanfaatkan, bisa dipanggil kembali memori kemarin sehingga akan siap nanti ketika bekerja ataupun mau buka usaha mungkin ya. Benar ya. Siapa tahu mau buka usaha sendiri langsung. Amin.
Oke, kemudian nah dari kemarin kan ada dapat bantuan biaya hidup, kemudian yang UKT-nya tidak jalan lagi ya, bantuan UKT tidak jalan lagi. Kira-kira dari perbedaan pembiayaan ini ada yang mempengaruhi program MN-nya nggak, modul Santaranya nggak? Enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak. Semuanya tidak terkendala terlalu Signifikan enggak. Soalnya untuk modul sendiri udah dari pihak kampusnya yang yang handle. untuk nge-handle-nya. Ya. Nah ini kalau di Makassar itu kan ya tadi dengan jarak yang jauh, terus 12 jam, 8 jam, tentu akan berbeda dengan yang di USMI tidak boleh nginep, lalu di Karawang juga boleh nginep. Apanya Pak? Modulnya itu ada nginep-nginepnya? Ada di Baduy kemarin. Oh di Baduynya nginep? Iya. Oh, oke. Nginepnya berarti Kan kita itu sampai masuk Baduy dalam Pak. Jadi kita nginep di rumah warga. Rumah warga? Iya. Berarti tahu aktivitas warga sepanjang teman-teman di sana? Iya tahu. Ngapain aja tuh mereka di sana? Jadi kita kan itu perjalanan ke sananya itu lumayan sih Pak, 7 jam gitu. Nah 7 jam dari asrama? Ya kumpul di kampus satu semua. Terus sampai sana itu kan kita berangkat jam 12 malam, sampainya itu jam setengah 7 pagi. Berangkatnya 12 malam? Ya sampainya setengah 7 atau jam 7-an gitu Pak. Oke, terus? Ada gitu di bawah kan masih ada Indomaret sama Alfamart. Iya. Jadi kita masih bisa belanja dulu. Ada Sike nggak? Terus kita masih bisa belanja tuh. Itu udah masuk Baduy luar? Belum. Kayaknya, masih sekitar daerah. Oke, terus masuk Baduy luar itu setengah 9, sampai Baduy dalam itu setengah 4 sore. Oh jauh ya? Iya, karena kan banyak istirahat dan pelan-pelan banget Pak. Udah jalan? Gitu, jalan kaki. Udah gitu jalurnya juga buat yang pertama kali ini lumayan sih Pak. Jalannya. Dari setengah 9 sampai jam setengah 4 sore saya baru sampai. Setengah 4? Iya. Wow. Gimana tuh, aman nggak? Kaki aman? Kaki aman sih Pak, banyak istirahatnya. Oh iya, ada pos-pos istirahatnya? Ada. Di situ kan juga di Baduy luar itu masih banyak yang jualan juga, jadi masih bisa belanja. Oke. Itu. Jalan? Iya. Capek banget sih itu kan. Apalagi banyak tanjakan kayak hiking jadinya. Itu berbeda lagi sama hiking yang tadi? Berbeda. Wow. Oke. Terus kalau setahu saya Baduy dalam itu nomaden. Benar nggak? Maksudnya? Mereka tetap di situ aja sih Pak, yang Baduy dalam. Oh, berarti punya rumah. Berarti saya mungkin salah informasi gitu. Yang mau komen silakan komen ya, silakan komen. Salah infonya gitu ya. Terus berarti mereka tinggal di rumah, ada rumahnya. Iya, ada rumah-rumahnya untuk Baduy dalam, karena Baduy dalam sama luar kan mereka beda. Gitu. Kalau Baduy dalam itu yang benar-benar kita udah nggak boleh foto sama sekali. Nanti kan ada di jembatan mau ke Baduy dalam tuh ada peringatan udah no kamera. Gitu. Kameranya tapi masih ada sinyal nggak? Sinyal kalau saya nggak ada sih Pak. Dari Baduy luar tuh udah nggak ada? Dari Baduy luar itu beberapa paling sesekali ada, cuma kalau udah Baduy dalam sama sekali nggak ada sinyal. Terus di situ kan kamera juga nggak boleh foto gitu, nggak boleh di situ. Jadi makanya nggak ada dokumentasi untuk Baduy dalamnya. Di situ kan nggak ada listrik juga sama sekali nggak ada. Terus mereka itu benar-benar masih yang kental sama budayanya mereka sih Pak. Mandi di sungai. Oke. Termasuk juga? Iya, kita mandi di sungai kan karena nggak boleh juga bawa sabun atau yang kimia-kimia gitu, skincare. Skincare nggak bawa? Nggak boleh make up gitu juga nggak pakai juga. Selama berapa hari itu? Cuma 2 hari 1 malam sih Pak. 2 hari 1 malam nih. Berarti ya krim malamnya nggak perlu pakai sekali gitu ya. Jadi benar ya udah Pak, apa adanya gitu di situ. Oke, wah. Mandi di sungai. Iya. Kalau di sini
Kan ada pancoran tuh kalau di Bali. Kalau di sana pakai pancoran gitu atau memang aliran sungai aja? Aliran aja Pak. Jadi kan aliran sungai itu kan gini menurun gitu. Jadi di sini mandi, di sini cuci baju, di sini BAK BAB-nya. Oh iya, ada pembagiannya gitu ya. Jadi kelihatan semua. Itu pun maksudnya kelihatan semua. maksudnya kan satu wilayah gitu Pak. Saya agak kurang paham tuh maksudnya kelihatan semua itu apa Kan ya. satu wilayah, kalau cowoknya beda, cewek beda. Jadi satu wilayah itu kita BAK BAB dilihat, mandi dilihat, cuci dilihat gitu. Jadi dalam satu aliran. Tetap terlihat sama yang lain gitu. Oke. Ada bilik-bilik atau Nggak ada biliknya, tapi dalam satu aliran sungai itu. Tapi laki-laki perempuan gimana? dipisah. Dipisah? Artinya dipisah? Mungkin dia, saya kurang tahu sih laki-lakinya di mana, tapi agak jauhan dari. Oh gitu ya, Dan ya. itu, Spotnya berbeda lah gitu ya. Mandi juga nggak boleh lewat dari jam 6 karena Oh ya, benar-benar gelap. tanpa lampu. Jadi Terus mandi pagi jam? mandi pagi, kalau mau mandi pagi boleh Pak karena dingin banget. Saya sih enggak ya. Dingin ya? Oh dingin ya? Dingin banget sih Pak. Oh. Udah gitu kan karena bawa ransel sendiri, nggak ada persiapan apa-apa, terus tidur pun seadanya gitu di rumah warga, jadi pakai alas aja. Alas seadanya. Wow. Berarti pagi kemarin nggak mandi? Oke, berarti pas masih di sungai nih ceritanya, pas di sungai tidak melihat adanya sosok laki-laki yang sedang berkegiatan yang sama juga, berarti gitu ya? Nggak lihat sih Pak. Nggak ada berarti ya, mungkin di Agak jauh. agak jauh mungkin lokasinya. Oke. Lalu kalau di Baduy itu mereka berkeluarga kah? Iya. Iya. Jadi setiap rumah itu mereka udah berkeluarga gitu. Oh, oke. Ada anaknya juga? Ada bayi kemarin. Ada bayi juga. Oh, ada kegiatan apa di sana? Apa memang pure untuk berkunjungan aja atau ada kegiatan sosial lainnya? Ke pure berkunjung, cuma malam itu kita kayak kumpul di api unggun. Kita dijelasin sama narasumber yang di Baduynya. Oh, ini kepala suku. Iya, Enggak apa? mungkin bisa dibilang kayak kepala suku gitu Pak. Kita tanya-tanya apa yang mau kita tanya gitu ke mereka nanti dijawab. Iya ya. Cuma sayangnya nggak ada dokumentasi ya jadinya Iya, ya. nggak ada dokumentasi. Berarti skip tugas video tuh nggak bisa ya? Mungkin di Baduy luar bisa sih Pak, rekam-rekam dikit. Oh iya. Gitu. Kalau dilihat dari pengalamannya Cynthia kemarin, Baduy luar dan Baduy dalam ini selain yang signifikan berbeda, lihat secara mata mungkin nggak ada listrik, kemudian alas kaki pakai kan? Enggak. Keduanya Baduy luar dalam? Kayaknya Baduy luar ada, cuma Baduy dalam sama sekali enggak. Apalagi yang mungkin berbeda jelas di antara kedua jenis Baduy ini? Kalau di Baduy luar itu dia mungkin mulai terpengaruh sama budaya luar gitu loh Pak. Gitu. Jadi mereka mungkin ada yang punya HP kan kalau di Baduy luar. Kalau di Baduy dalam itu benar-benar sama sekali nggak ada akses untuk pakaian keluar. gitu? Kalau pakaiannya mereka pakai kain yang baju khusus di situ gitu Pak. Mereka nenun. Oh, kemarin ada lihat yang nenun sudah nenun? Ada. Oke. Bisa dijual? Bisa dibeli? Bisa. Kemarin beli? Ada beli beberapa aja sih Pak karena. Iya saya nggak minta kak. Iya belinya soalnya pas pulang Pak. Gitu. Oh iya beli di sana Baduy dalam. Baduy apa luar. Baduy luar? Oh. Oke. Wah. Kalau setiap suku mungkin di Medan, berarti yang tadi kan Kajang. Iya Bapak. Makassar ada Kajang yang mirip konsepnya seperti Baduy dalam luar tadi ya. Iya Bapak. Sama dengan di Karawang itu masuk ke Bandung dia. Masuk ke daerah Banten. Banten. Iya. Lalu kalau di Medan? Suku Batak sih Pak. Suku Batak. Ada yang mirip seperti tadi konsepnya mungkin? Enggak sih Pak. Enggak. Di Medan itu udah gimana ya, listrik sama kemarin kita kan nggak ada yang ke pelosok-pelosok itu, yang paling jauh itu ke Samosir aja, dan di Samosir itu udah lumayan gini sih Pak, semuanya udah listrik. Pokoknya
listrik ada, kendaraan juga ada, semuanya itu sinyal aman di situ. Ya, daerah wisata juga. Daerah wisata juga di situ. Ya. Nah, kan Aulia sama Cynthia nih punya kesempatan di ibaratnya dunia yang berbeda ya, yang berbeda karena kita selalu dengan hiruk pikuk cahaya, sinyal, handphone. Kemarin sempat nginap di sana ya? Nggak sempat nginap ya. Jadi kalau mungkin pengalaman itu kira-kira ada dampak positifnya nggak ketika tahu di lokasi yang mungkin tidak seperti kehidupan kita sehari-hari, tetapi punya kesempatan untuk berkunjung ataupun sampai menginap kemarin. Kira-kira kemarin pengalamannya itu ada sisi lain yang bisa diceritakan mungkin? Sepengalaman teman-teman? Mungkin karena kalau saya pas ke Baduy itu kan karena benar-benar nggak pakai HP sama sekali, jadi ngerasa lebih dekat sama teman-teman gitu. Karena kan hikingnya juga bareng-bareng satu kelompok, tiap masing-masing kelompok, jadi lebih mungkin saling tunggu temennya gitu. Mungkin ada yang kakinya capek, jadi kita bantu. Iya. Kita jadi kekeluargaannya tuh lebih erat sih Pak. Oke, gitu. Wah keren ya. Aulia gimana? Menyatu dengan alamnya sih Pak, lebih sana. Oke, benar-benar ya. Iya sih ya, kalau kita sama handphone berarti kita kecenderungan disibukkan dengan handphonenya dan malah jauh dengan orang-orang di sekitar ya. Iya. Oke, jadi mungkin dengan pengalaman kemarin teman-teman jadi tahu gimana caranya berinteraksi dengan sesama di sekitar ya. Jadi semua tahu kapan penggunaan gadgetnya, kapan bisa berhenti, terus kapan bisa berinteraksi penuh dengan teman-teman di kelas mungkin ya, minimnya mungkin ya. Sehingga ya udah ceritain ke teman-teman pengalaman kemarin. Udah. Emang gimana mereka? Excited nggak mereka dengerin? Mereka tahu kalau Baduy dalam tuh pengen tahu. Gimana sih di situ, bener nggak kayak gini gitu. Terus? Sama Bapak. Kepo gitu. Jadi kepin kesana gitu jadinya. Pengen tahu di sana kayak gimana. Iya, nanti diinfoin ke teman-teman yang periodenya kan daftarnya nanti di semester genap. Semester genap ya. Semester genap untuk PMM 5 ya. Semoga sih Sikas Bina Sada bisa jadi PT penerima. Amin. Ya, karena yang PT. Yang kemarin teman-teman saya yang lolos juga di Makassar semua bilang, banyak yang bilang, saya pengen ke sana ke Sikas Bina Sada, tapi kok dia nggak daftar, kok saya nggak keterima di sana gitu. Iya. Kok nggak ada. Sayang banget ya. Soalnya mereka lihat dari PM 3-nya kok seru di sana kayaknya gitu. Banyak yang mau ke sana tapi kok nggak bisa gitu. Iya, karena kemarin belum berkesempatan jadi PT penerima. Yang dari Medan juga Pak, yang di kelas itu banyak pengen ke Bali, pengen ayo ke BINUS aja, Sikas Bina Sada aja. Seru kok di sini, modulnya asik-asik. Emang tahu? Tahu lah, saya kan mantengin. Iya. Emang gini, kalau orang-orang di luar kan melihat tadi cerita dari temannya pengen kesini, katanya seru di sini. Begitu juga yang tadi. Di sana juga ada ya? Mau ke Bina Sada? Ada. Kira-kira yang kesan kalian tangkap selama di Bina Sada seperti itu nggak? Apanya Pak? Seperti yang mereka ceritakan nggak? Orang-orang yang mau daftar PMM di sini? Iya Pak. Masa? Gitu. Kok diintimidasi rasanya? Enggak, karena kan soalnya kan kalau dari luar tuh banyak banget kemarin yang ingin PMM di Sikas Bina Sada Bali. Nah sekarang kan ini orang luar yang ingin kesini, sedangkan saya juga perlu tahu nih cerita dari teman-teman internal nih dari Sikas Bina Sada Bali, merasakan hal itu nggak sih pada saat pelaksanaan PMM ataupun di luar pelaksanaan PMM, sehingga sinkron antara yang mereka inginkan dengan yang dialami teman-teman di sini. Asik sih Pak, fasilitasnya udah semakin baik. Perlu ada sogok.
Iya, fasilitasnya. Fasilitas nih pulang dari PMM kemarin dan nih. Wah, perpusnya bagus, toiletnya juga wow. Cantik banget buat mirror selfie. Toilet yang di mana nih? Nih, gedung 1. Oh, yang gedung 1 lantai 2 ya. Kan udah semuanya bagus, terus banyak juga sih Pak fasilitasnya itu, terutama fasilitasnya yang udah kayak ayo datang ke Bidang Sada. Iya Bapak. Benar ya. Oh iya, kemarin gedung 3 kan teman-teman masih di PMM ya? Kita udah nyoba. Kita udah nyoba gedung barunya. Udah Bapak. Yang baru pertama belum pernah ngerasain tuh angkatannya sebelumnya PMM 4 PMM 3-nya. Tania yang belum ngerasain waktu itu. Kita nempatin kelas baru. Iya, baru. Masa sih? Iya. Bapak langsung kelas baru kemarin. Oh. Bukannya PMM 3 berarti kan di genap. Ya? Ganjil. Ganjil Bapak. Sorry. Mau Waktu genap PMM 4 kan genap. Itu udah dengan gedung baru, gedung 3 baru. Udah ya? Udah. Terus berarti kan nggak di sini? Di sini, Pak. Kita semester 3 di sini. Kan Udah di sini 4 PMM. 4 PMM. Oh, itu udah ya? Udah. Kenapa ingat loh? Oh, oke. Berarti setelah gedung baru ke berangkat. Iya. Makanya udah nyoba kita gedung baru, guys. Oh, Tanianya belum sempet ya? Iya. Makanya pas kita duluan nyoba intinya. Oke. Iya. Ya, semoga memang testimoni ini jujur ya. Jujur. Ayo. Laboratorium kita juga bagus banget ya teman-temannya. Udah banyak sekarang. Udah banyak Ya, ada ruang OSCE khususnya. OSCE. Jadi teman-teman juga nanti bisa OSCE juga siap secara nasional. Tinggal nanti menunggu info dari pusat aja untuk pelaksanaan secara nasional ya. Baik. Iya. Terima kasih. Nah, kemarin nggak nyoba daftar KM. Semester 7 nggak bisa. Nyoba sempat menghubungi Bu Share untuk gini nanya-nanya ininya persyaratannya. Tapi ini Pak kan berhubung IPK-nya belum keluar, hasilnya belum keluar juga dan konversinya belum keluar. Terus ada pertimbangan juga di semester ini ngambil mata kuliah yang penting di kebidanan, makanya nggak jadi ngambil waktu itu. Oh iya. Yang berangkat Tania sama Priscilla. Lis. Masa Priscilla? Lira. Nama panggilannya. Iya, kemarin ngakunya Lira namanya soalnya bukan Priscilla. Iya, Rila. Ada 2 orang yang berangkat KM ya. Oke ya. Semoga apapun pengalaman yang kemarin diperoleh bisa menambah wawasan, kemudian juga memperbaiki secara personal. Mungkin dirasa kemarin belum punya pengalaman untuk keluar dari rumah, sekarang punya keluar lebih dari di luar rumah dan dengan segala aktivitas di luar rumahnya ya. Ada yang snorkeling, ada yang hiking, ada yang belanja jajan. Kesasar. Ya kesasar. Yang Pak jangan inget-inget dong Pak. Malu. Kesasar. Iya, pengalaman ya. Iya, pengalaman kesasar. Ya kalau nggak di luar Bali nggak mungkin tidak kalau di Bali worry ketika kesasar di Bali. Jadi kalau kesasar di Bali mungkin tingkat kekhawatirannya akan berbeda ketika di luar Bali kan ya. Apalagi orang-orang asing semua dan tidak tahu nama wilayahnya. Jadi harapannya teman-teman jadi makin bertumbuh secara personal, juga akhirnya bisa semakin membuka wawasan dan akhirnya nanti bisa siap untuk menjadi tenaga bidan profesional. Amin. Tenaga bidan profesional yang Indonesia banget. Indonesia banget kan, udah tahu budaya-budaya di luar Bali kan, karena itu juga penting akhirnya nanti untuk pelayanan ya. Coba tahu mungkin nanti dapat pasien dari Toraja atau ditempatkan di Toraja mungkin, atau di pedalaman lainnya mungkin nanti ya. Aduh, kok serem ya Pak dengarnya Pak. Siapa tahu punya kesempatan itu nanti ya. Amin. Ada program-program dari pemerintah yang nanti bisa diikutin untuk pengembangan diri teman-teman. Ya. Oke, durasi cukup ya. Oke, terima kasih banyak atas
sharing pengalamannya teman-teman selama mengikuti PMM 4. Iya. Apa sih jargonnya kemarin? Bertukar sementara, bermakna selamanya. Oh sama ya? Sama. Oh kirain berubah setiap periode itu berubah ya. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Oh gitu? Iya. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke. Semangat Kayaknya kan, dulu Pak? nggak gitu deh. Saya lupa juga. Iya. Ya jadi terima kasih banyak. Nanti kita tutup dengan bertukar sementara, bermakna selamanya. Nanti kita tutup dengan itu. Semoga mungkin pertemuan ini singkat. 1 jam mungkin ya. Untuk nanti teman-teman bisa menceritakan pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat juga untuk Sobat Binus semua. Jadi bisa menjadi inspirasi adik-adik kelasnya ataupun siapapun yang nanti menonton video ini supaya bisa mengikuti program-program menarik yang ada di MBKM. Karena di MBKM di sini tidak hanya program pertukaran mahasiswa merdeka, tetapi masih banyak program lainnya yang bisa diikuti, termasuk juga MBKM Mandiri Stikes Binusada Bali. Jadi ada magang yang juga sekarang sedang berjalan, teman-teman ya. Saya mau ikut Kakaknya. Bapak. Iya, tapi kan udah tutup. Saya Udah jalan. kita mau ikut. Mau Bapak. Setelah ini mau tanya. Oh iya, yang 2025 kayaknya ada pelaksanaannya juga. Jadi nanti bisa tanya-tanya sama kakak kelasnya. Aulia masih bisa nggak ya? Kan tahun depan Saya udah. mau Bapak. Yang di kami ini aja nggak apa-apa kok. Oh, gereja kami ini ya. Semoga nanti ya di tahun berikutnya ini teman-teman bisa nanti ikut program magangnya juga, karena ada banyak sekali magang di kebidanan nih. Ada magang hipnostetri, magang yang di Jakarta itu magang apa sih? Saya lupa lagi namanya. Smilebird ya, Smilebird di Semarang nggak salah. Oh iya. Ya Semarang ada 3 lokasi kayak ini. Jadi silakan nanti dimanfaatkan peluang-peluang itu supaya pengalamannya makin banyak dan nanti dengan pengalaman itu bisa nanti dibagikan juga kembali ke teman-temannya, ke calon pasiennya nanti sama keluarga-keluarga juga, sehingga makin menguatkan alumni Stikes Binusada menjadi luar biasa. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan Jargon. PMM 4 Stikes Binusada Bali. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke, terima kasih banyak ya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Selamat lanjut. Pulang. Pulang ya. Bye-bye. Bye-bye.